Hello guys, back with me Satria for the new lesson today. Tapi sebelumnya, how was your day? What were you doing in this morning? Tunggu, kok langsung bertanya? Nah, jadi gini teman-teman, kalimat-kalimat pertanyaan yang tadi saya berikan itu akan mengarah pada apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kalimat-kalimat tersebut termasuk dalam kalimat-kalimat yang melakukan kalimat pertanyaan dari past continuous. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian menemukan kalimat seperti how was your day? Bagaimana harimu? Kalian juga bisa bilang how was your day today? Bagaimana harimu hari ini? Kalian bisa menjawabnya dengan I had great or amazing day, atau tidak kalian bisa menjawab I had awful day, hari yang sangat mengerikan. Oke, dan kemudian ketika kalian mendapatkan pertanyaan seperti what were you doing in this morning, kalian bisa menjawabnya dengan I was drinking a cup of tea in this morning. Jadi kayak kalian, apa yang kalian kerjakan tadi pagi, kalian bisa menjawabnya saya tadi pagi sedang meminum secangkir kopi dan teh tadi pagi. Nah, dan nanti kalau teman-teman dalam past continuous kalian menemukan kalimat-kalimat seperti ini, was she playing basketball yesterday? Dia laki-laki sedang bermain bola basket kemarin. Kalian bisa menjawabnya kalau dia sedang melakukannya, yes, he was. Tapi kalau dia tidak melakukannya, kalian bisa menulis no, he was not. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya kalian juga menemukan contoh kalimat seperti were we cleaning the house yesterday? Kita sedang membersihkan rumah kemarin. Kalau tidak, kalian bisa menjawabnya seperti ini. No, we were not. Tapi kalau iya, kalian bisa menjawab yes, we were. Nah, dan nanti kalau kalian menemukan kalimat yang seperti begini juga, was my father working when his friend arrived? Ayah saya bekerja ketika temannya datang. Kalian bisa menjawabnya dengan, ayo yang mana? Yang ini atau yang ini? Kita pakai yes he was atau yes he were. Nah, pasti jawabannya yang, karena di depan sini was, jadi kita menggunakan ini was, bukan were. Kemudian lah, maksudnya apa sih was, were, dan apa sih itu past continuous? Nah, nanti kita bahas setelah ini. Nah, setelah tadi sudah saya kasih pertanyaan, terus bagaimana cara kita menjawabnya, dan teman-teman pun sudah tahu bahwa itu adalah kalimat past continuous. Mending langsung saja kita bahas tentang apa itu past continuous dan apa aja yang perlu kita ketahui dalam kalimat past continuous tense itu. Nah, di sini sudah saya tulis. Yang pertama, past continuous tense. Apa itu past continuous tense? Past continuous tense itu adalah peristiwa atau aktivitas-aktivitas yang sedang terjadi tapi di masa lampau. Mungkin teman-teman juga pernah belajar tentang yang namanya present continuous. Nah, itu perbedaannya kan, kalau present continuous itu peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada saat sekarang. Nah, kalau past continuous itu peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi tapi sudah lampau. Sudah aktivitas, contohnya seperti saya sedang bermain bola kemarin sore. Nah, aktivitasnya kan sudah kemarin, jadi itu bisa kita katakan bahwa dia sudah lampau. Jadi itu adalah arti dari past continuous. Kemudian di sini yang perlu teman-teman ketahui dalam past continuous itu ada rumusnya, di mana
rumusnya itu ada subjek. Untuk kalimat positifnya ada subjek. Ini teman-teman dapat tahu ya, subjek itu I, you, we, they, he, she, dan it. Kemudian di sini ada was and were. Was and were. Was and were. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar kalau misalnya pernah belajar yang di kalimat present continuous itu bahwa to be-nya itu menggunakan is, am dengan are. Akan tetapi kalau misalnya di past continuous, to be-nya itu udah diganti. Jadi to be-nya itu menggunakan was sama were yang mengartikan bahwa itu sudah kejadian yang lampau. Kemudian di sini sama seperti past present continuous, di sini juga kita menggunakan verb ing. Kemudian untuk kalimat negatifnya sendiri sama, ada subjek plus was and were plus not. Nah, not di sini adalah arti dimana meaningnya itu bahwa aktivitasnya sedang tidak terjadi. Itu adalah kalimat negatif. Kemudian plus verb ing. Kemudian di sini untuk kalimat pertanyaannya kita dahulukan to be-nya. Dimana to be-nya tadi was and were. Jadi was and were, kemudian kita tulis subjek, kemudian dilanjutkan dengan verb ing. Di sini saya sudah punya contoh kalimat, dimana di sini contoh kalimatnya ada Insan was playing football yesterday. Insan sedang bermain bola kemarin. Nah, di sini ada insan dan di sini ada was. Perlu teman-teman ketahui penggunaan was itu kita menggunakannya di mana dan kemudian penggunaan were itu di mana. Di sini sudah saya tulis subjek. Di mana subjek I, he, she, dan it itu menggunakan was. Sedangkan you, we, and they itu menggunakan were. Di sini sudah kita lihat insan. Insan masuk ke dalam to be he karena dia adalah seorang laki-laki. Jadi kita menggunakan was. Jadi di sini insan was playing, sedang bermain football, bola, yesterday, kemarin. Jadi itu udah terjadi, udah bukan sekarang lagi. Kemudian, nah bagaimana cara kita membuat kalimat insan was playing football yesterday menjadi kalimat negatif? Kita ikut. Nah, kita lihat dari rumusnya ini. Rumusnya ini subject plus was plus or were plus not plus verb ing. Jadi di sini insan was, kemudian kita taruh not playing football yesterday. Jadi not-nya itu kita taruh di antara was sama playing. Itu menjadi kalimat negatifnya. Jadi insan tidak sedang bermain bola kemarin. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya sama, kita lihat dari rumus di mana was dan were, was or were plus subject plus verb ing. Jadi insan di sini kita mendahulukan was-nya. Jadi was insan playing football yesterday. Jadi pertanyaannya di situ mengacu pada apakah insan sedang bermain bola kemarin. Kemudian di sini sudah saya tulis ada time signal. Untuk time signalnya sendiri, yang pertama yang perlu kita ketahui dari past continuous itu karena udah lampau, jadi all day yesterday. Maksudnya all day yesterday ini seperti apa? Aktivitas-aktivitas yang sedang dikerjakan kemarin. Jadi seperti last day, last morning, last night, seperti itu. Jadi sudah terjadi masa lalu. Bisa juga kalau misalnya saat ini udah sore, kita juga bisa menggunakan this morning karena itu juga udah terjadi tadi pagi. Bisa juga kayak sekarang misalnya sudah jam 10, kita bisa bilang 2 hours ago karena aktivitasnya itu sudah terjadi 2 jam yang lalu. Kemudian di sini ada when plus simple past. When dan simple past ini nanti akan saya bahas berdasarkan fungsi pembahasannya. Kemudian sama juga ada di sini while sama past continuous, di mana nanti juga akan saya bahas melalui fungsinya. Nah, di sini teman-teman sudah lihat ada functionnya. Fungsinya sendiri yang
Yang pertama itu menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Seperti yang tadi saya katakan bahwa past continuous itu adalah kegiatan yang sedang terjadi di masa lampau. Contohnya di sini, I was shopping at the market yesterday. Di sini artinya saya sedang belanja ke pasar kemarin. Saya sedang belanja ke pasar kemarin. Sama kalau misalnya kita buat kalimatnya menjadi kalimat negatif, kita menggunakan not di antara was dengan shopping. Jadi I was not shopping at the market yesterday. Sama halnya juga seperti kalimat interrogatif. Kita mengikuti rumus yang di sini bahwa kita mendulukan was. I itu kan tadi di sini sudah saya katakan bahwa subjek yang menggunakan I, he, she, dan it itu menggunakan was. Jadi I was shopping at the market yesterday untuk kalimat positif. I was not shopping at the market yesterday untuk kalimat negatif. Dan was I shopping at the market yesterday. Nah, itu untuk kalimat interrogatif atau pertanyaannya. Untuk contoh kalimat berikutnya yang lain yang sudah saya tulis di sini ada we were playing Mobile Legends last night. Nah, Mobile Legends di sini mungkin teman-teman udah pada tahu kan bahwa itu sebuah permainan online yang sedang terkenal saat ini. Jadi di sini saya menggunakan Mobile Legends sebagai objek dalam kalimat ini. Dimana di sini bisa kita lihat we were. We di sini tadi sudah saya katakan bahwa we, you, dan they itu menggunakan were. Jadi di sini kita tulis kita aplikasikan sesuai dengan rumus. Dan di sini kita lihat subject plus were. Jadi we were playing Mobile Legends last night. Dan contohnya itu sama seperti tadi teman-teman kalau mau buat negatif dan interrogatifnya. Kita bisa menaruh not di antara were dengan playing. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya were-nya kita kedepankan. Sama seperti rumus yang sudah saya katakan. Kemudian yang kedua ini menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung ketika kegiatan atau kejadian lain terjadi. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini sudah saya tulis contohnya. I was sleeping when my mom came. When my mom came. Di sini I was sleeping, saya sedang tertidur, itu adalah kalimat dari past continuous. Dan tadi yang sudah saya katakan di time signalnya di sini, when biasanya diikuti dengan simple past. Nah, di sini juga sama bahwa my mother itu selaku subjek dan came selaku verb 2 yang menyatakan bahwa itu adalah simple past. Kemudian untuk yang ketiga di sini menyatakan dua kejadian yang sedang berlangsung secara bersamaan. Dua kejadian yang sedang berlangsung berarti seperti saya sedang bermain bola selagi kakak perempuan saya sedang menyetrika pakaian. Jadi di situ sama-sama sedang melakukan. Di sini contohnya nih. He was playing guitar while I was iron my clothes. Dia laki-laki sedang bermain gitar selagi atau ketika saya sedang menyetrika pakaian. Jadi selagi di sini jadi while di sini bisa kita artikan bahwa selagi. Jadi kejadian itu secara bersamaan sedang terjadi. Dan di sini sama tadi saya tulis di sini while diikuti dengan past continuous. Jadi di sini past continuous, kemudian ada while, kemudian diikuti lagi sama past continuous. Kemudian untuk fungsi terakhir yang keempat, yaitu kejadian yang terjadi secara bertahap. Secara bertahap itu seperti, nah ini sudah saya contohkan. The flower was blooming. Bunga itu sedang bermekaran. Jadi di situ kan udah pasti kita pada paham kan bahwa bunga itu pasti ada yang bermekaran, ada yang tidak. Nah itu ketika bunga itu sedang bermekaran, nah bisa kita menggunakan kalimat past continuous tense, dimana the flower was blooming. Jadi bunga itu sedang bermekaran. Nah, bagaimana kalau kita aplikasikan ke dalam contoh kalimat? Oke? Nah, sekarang kita kembali lagi. Di sini kita akan membahas tentang
soal-soal dari kita akan mengisinya bareng-bareng nih ya teman-teman, biar kita akan jauh lebih paham lagi bagaimana cara menjawabnya dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Nah, pertama di sini, we were playing football yesterday. Nah, dari rumus yang tadi sudah kita tulis sebelumnya, bahwa di sini nggak ada not di antara were sama playing. Jadi di sini adalah merupakan kalimat dari kalimat positif. Bagaimana kalau kita membuat kalimat negatifnya? Nah, di sini kita tulis we were not playing football yesterday. Playing football yesterday. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya tadi kita samakan dengan rumus yang tadi sudah kita tulis sebelumnya, bahwa were-nya diletakkan duluan. Were we playing football yesterday? Nah, teman-teman jangan lupa kalau misalnya kalimat interrogatif, jadi kita harus meletakkan tanda tanya. Oke. Kemudian di sini saya sudah menulis bahasa Indonesianya, di mana Maria sedang memasak di dapur. Maria sedang memasak di dapur. Jadi bagaimana untuk kita aplikasikannya ke dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif dalam kalimat bahasa Inggrisnya. Oke, jadi di sini saya tulis ya, Maria. Nah, karena Maria ini perempuan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada subjek yang harus kita pakai itu antara was dengan were. Jadi Maria ini masuk ke was. Bahasa Inggris dari memasak itu pasti cook. Jangan lupa kita menambah verb ing-nya. Jadi cooking di dapur. Di dapur ini merupakan adverb of place, di mana kata keterangan yang menunjukkan bahwa Maria itu sedang di dapur atau Maria itu sedang ada di tempatnya itu adalah dapur. Jadi cooking in the kitchen. Nah, sedangkan tadi malam, last night itu termasuk kata keterangan yang menunjukkan waktu. Jadi kita pakai last night, tadi malam. Last night. Jadi kalimat positifnya sudah kita temukan bahwa Maria was cooking in the kitchen last night. Kemudian untuk kalimat negatifnya seperti rumus, jadi kita tinggal menambahkan not di antara was sama cooking. Jadi kalimatnya itu menjadi seperti begini. Maria was not cooking in the kitchen last night. Last night. Nah, jadi di sini ada yang menyatakan kalimat bahwa kalimat itu adalah kalimat negatif. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, was-nya ini kita pindahkan ke sini. Jadi was Maria cooking in the kitchen last night.
Jangan lupa di sini ada in the kitchen. In the kitchen adalah kata keterangan tempat. Kemudian last night itu adalah kata keterangan waktu. Jadi di sini kita dapat bahwa Maria sedang memasak di dapur tadi malam menjadi kalimat positifnya Maria was cooking in the kitchen last night. Kemudian, nah karena ini udah lampau jadi time signalnya tadi malam. Kemudian Maria was not, tidak sedang memasak di dapur tadi malam. Untuk kalimat pertanyaannya, apakah Maria sedang memasak di dapur tadi malam? Jangan lupa untuk meletakkan tanda tanya. Oke, nah di sini ada nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 sama. Ayo mari kita kerjakan. Nah, yang pertama, they were not cleaning in the classroom last week. Mereka tidak sedang membersihkan the classroom, ruang kelas minggu kemarin. Udah lampau kan? Nah, di sini kita lihat nih. Wah, ada not ini. Tadi di rumus kalau not itu kalimat apa? Nah, dia masuk ke kalimat negatif. Jadi dua ini yang perlu kita isi adalah kalimat positif dan interrogatif. Bagaimana caranya? Yang pertama kita hilangkan not-nya. Jadi kalimat positif. They were cleaning the classroom last week. Sama tadi seperti itu juga, the classroom itu adalah kata keterangan tempat dan juga last week adalah kata keterangan waktu. Kemudian di sini kita ganti were-nya jadi were, kemudian kita pindahkan were-nya di depan were. They cleaning in the classroom last week. Jangan lupa tanda tanya. Kemudian di sini, my father was working when his friends arrived. Nah, tadi yang sempat kita pelajari bahwa terjadi dua kejadian yang terjadi. Di mana yang pertama, my father, bapak saya sedang bekerja ketika temannya sampai. Jadi di sini ada when dan his friends di sini masuk, di sini ada verb 2, jadi dia termasuk dalam simple past. Pengaplikasiannya ke kalimat negatif gampang. Jadi tinggal kita taruh my father. Ingat my father ini dia termasuk ke dalam he, she, it. Jadi dia penggunaan was not working when his friends ini menyatakan kepemilikan, bahwa itu menyatakan buat temannya dia datang. Nah gitu, jadi his friend itu menyatakan bahwa kepemilikan dari my father, jadi his friends. Kemudian kalimat interrogatifnya, was my father working when his friends arrive. Nah, kemudian di sini was he play basketball yesterday? Nah, kan tetapi di sini ada nggak yang terjadi kesalahan? Kalau enggak, kalau ada berarti ini apa? Karena dia merupakan kalimat pertanyaan, jadi jangan lupa kalimat pertanyaan. Kemudian di sini was he playing basketball yesterday? Was, karena dia di depan berarti dia kalimat apa? Loh, kok ini ada tanda tanya? Nah, berarti dia masuk ke kalimat tanda tanya. Kemudian bagaimana kalau kita aplikasikan ke kalimat positif dan kalimat negatif?
Jadi kalimat positifnya di sini kita pindahkan subjeknya. Jadi he was playing basketball yesterday. Kemudian di sini ada kalimat negatifnya, berarti kita tinggal menambahkan not di antara was sama playing. He was, jangan lupa not playing basketball yesterday. Titik diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik di dalam sebuah kalimat. Nah, di sini sudah kita jawab bersama-sama teman-teman tentang past continuous tense. Kita sudah menjawab, kita sudah menganalisis apa yang harus kita ketahui dari ini, fungsi-fungsinya itu apa aja. Dan saya harap mungkin dari teori yang saya berikan terkait past continuous tense hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang menonton. Dan saya mohon maaf apabila ada kurang lebih dalam pembawaan saya atau lain hal sebagainya, karena di sini mungkin saya juga masih proses belajar. Thank you, selamat menonton, bye bye. Kok jumpa lagi? Iya dong, kan kita belum review apa aja yang kita dapatkan dari awal kita pembelajaran sampai akhir. Jadi ingat teman-teman, apa aja yang tadi sudah kita dapatkan. Yang pertama, kita udah tahu namanya kalimat pertanyaan. Jadi kita udah paham kalau nanti kita bisa bertemu dengan orang dan ingin menanyakan kabarnya, how was your day? Bagaimana kabarmu? Dan kalian pun sudah paham kan bagaimana untuk cara menjawabnya. Dan ketika kalian kepo dengan temanmu apa yang mereka lakukan atau mereka kerjakan kemarin, kan kalian bisa jawab juga, how were you doing last day or yesterday or last night? Jadi kita udah paham nih ya dengan kalimat pertanyaan. Dan kita pun juga udah membahas tentang yang namanya past continuous, mulai dari definisi di mana dia itu merupakan aktivitas yang terjadi di masa lampau, di masa lalu. Jadi sudah terjadi. Tapi konteksnya sedang terjadi. Kemudian di sini juga kita udah paham rumusnya, mulai dari kalimat positif ada subjek, ada was dan were plus verb ing. Kemudian untuk kalimat negatifnya ada subjek, was or were plus not plus verb ing. Dan untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya ada was or were plus subject plus verb ing. Dan kemudian di sini kita udah tahu bagaimana penggunaan atau penempatan was dan were, di mana kalau was kita gunakan dalam konteks atau kalimat yang subjeknya I, he, she, it, itu untuk was. Dan untuk were kita gunakan untuk you, we, and they. Dan kemudian kita juga udah paham nih yang namanya time signal atau waktu-waktu, keterangan waktu yang ada pada past continuous tense seperti all day yesterday, jadi semua yang terjadi kemarin, seperti last night, last day, last morning, last week, atau berapa bulan yang lalu, atau 2 hours ago, 2 jam yang lalu, 1 hours ago, 1 jam yang lalu. Dan juga kita ini udah tahu fungsinya kan, bahwa dia tuh ada yang namanya kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Kemudian ada juga yang dua aktivitas yang sedang terjadi, kita harus menggunakan apa? When plus simple past. Itu untuk dua aktivitas yang terjadi. Yang satu sedang dikerjakan, terus yang satu kita bisa menggunakan simple past. Dan fungsi yang ketiga itu kita udah paham yang namanya ada while plus past continuous. Jadi aktivitas yang sudah terjadi yang sedang terjadi secara bersamaan. Seperti tadi contohnya, saya sedang tidur, yang satunya lagi sedang bermain gitar. Saya sedang bermain gitar, yang satunya lagi sedang menyetrika pakaian. Nah, kemudian kita juga pun
sudah paham tadi yang namanya peristiwa yang terjadi secara bertahap, seperti tadi bunga yang bermekaran, seperti begitu kan. Dan kemudian kita juga pun terakhir sudah membahas tentang latihan soal, kemudian bagaimana cara kita mengerjakannya. Mulai dari tadi kita mentranslate dari Maria menjadi kalimat bahasa Inggris, terus positifnya, interrogatifnya, negatifnya kita bahas semua. Kemudian kita lihat semua penggunaan was dan were-nya, dan saya harap dari situ semua teman-teman bisa paham secara baik, bisa mempelajari apa yang sudah saya berikan, dan saya harap itu dapat bermanfaat atau penambahan sebuah ilmu yang baru buat teman-teman. Dan nantinya kita akan bertemu lagi di video-video saya berikutnya, oke? Jadi bye bye, terima kasih ya, dadah.